dendam termanis. Abaikan Simon yang melas 2 menit, Jurgen Klopp ungkap alasan tak mau jabat tangan usai laga. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp dan juru taktik Atletico Madrid kembali tidak jabat tangan. Liverpool berduel dengan Atletico dalam pertandingan grup B Liga Champions di Anfield Stadium, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Tampil di hadapan pendukung sendiri, pasukan Jurgen Klopp dengan cepat memimpin 2-0. Gol-gol Liverpool dibukukan oleh Diogo Jota pada menit ke-13 dan Sadio Mane di menit ke-21. Hasil ini membuat Liverpool melenggang ke babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. The Reds berada di puncak klasemen grup B dengan 12 poin. Sementara itu, kekalahan dari Liverpool membuat Atletico Madrid memiliki persaingan ketat dengan Porto dan AC Milan untuk bisa lolos ke fase gugur. Porto saat ini membuntuti Liverpool di posisi kedua dengan 5 poin. Adapun Atletico Madrid di urutan ketiga lewat torehan 4 angka, sedangkan Milan mengumpulkan 1 poin. Seusai pertandingan, Jurgen Klopp langsung menyalami wasit. Klopp sama sekali tidak menghadap ke sisi kiri di mana ada sosok Diego Simon. Di sisi lain, Simon menunjukkan muka yang memelas. Simon berdiri diam di tempatnya dengan memasukkan kedua tangan di dalam jaket sembari menanti satu persatu pemainnya masuk ke ruang ganti. Namun, ketika Jurgen Klopp sudah mendekat ke arah Diego Simon untuk menuju lorong, Simon malah masuk lebih dulu. Klopp dan Simon pun tidak bertegur sapa hingga keduanya masuk ke dalam lorong. Lolos 16 besar UCL, Klopp sungguh tak menyangka. Jurgen Klopp mengaku tidak menyangka Liverpool bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan lebih cepat. The Reds menyapu bersih 4 pertandingan pertama. Liverpool mengalahkan Atletico Madrid di matchday keempat Liga Champions 2021-2022. The Reds menang 2-0 lewat gol Diogo Jota dan Sadio Mane. Tambahan 3 poin ini melengkapi torehan sempurna Liverpool dengan total 12 poin dari 4 pertandingan. Masih ada 2 pertandingan, tapi Liverpool sudah memastikan langkah ke fase gugur. Meski begitu, Jurgen Klopp sendiri mengaku tidak menyangka timnya bisa lolos lebih cepat. Grup neraka harusnya sulit. Liverpool tergabung di grup B bersama dengan Atletico Madrid, AC Milan, dan FC Porto. Sejak awal, grup ini disebut sebagai grup neraka. Karena itulah, Klopp mengaku tidak menduga timnya bisa menyapu bersih 4 laga pertama dan lolos dengan lebih cepat. Mempertimbangkan segalanya, performa kami cukup baik. Fase grup kali ini berjalan luar biasa, kata Klopp di liverpoolfc.com. Saya tentu tidak menduga ini jika mengingat undian lalu, tidak ada yang menduga. Sebab itu, meraih tiket lolos lebih cepat ini terasa spesial. Ucapan Klopp diamini oleh Jordan Henderson. Kapten Liverpool ini mengaku bahwa tiket lolos ke 16 besar Liga Champions sangatlah berharga bagi timnya. Ini lolos ke 16 besar yang penting bagi kami. Ketika kami bermain tandang melawan mereka, kami sempat unggul 2-0, tapi mereka bisa mengejar jadi 2-2, kata Jordan Henderson. Jadi, kami sedikit waspada dan memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Kami mengelola pertandingan dengan baik, mempertahankan bola dan membuat mereka terus berlari, pungkas Henderson. Jaminan lolos ke fase gugur tentu sangat menguntungkan, terlebih karena November ini jadwal pertandingan sangat padat. Artinya, Liverpool bisa sedikit tenang dan mengelola rotasi skuad. Klopp tahu kesempatan itu menguntungkan timnya, namun dia tidak mau skuad Liverpool memandang remeh pertandingan. Line up tim akan tergantung pada situasi kami di sekitar pertandingan itu. Siapa yang bermain di laga sebelumnya, siapa lawan kami berikutnya, kata Klopp di liverpoolfc.com. Selalu begitu, bukan hanya soal pertandingan tersebut, begitulah adanya. Berikutnya, Liverpool akan melawan Porto di matchday ke-5 dan AC Milan di matchday ke-6. Klopp mungkin akan merotasi skuad, tapi dia meminta timnya untuk melupakan tiket lolos. Hanya ada satu perbedaan, kami sudah lolos. Lupakan bahwa kami sudah lolos, sisanya sama persis seperti sebelumnya, lanjut Klopp. Ini adalah duel Liga Champions, berikutnya kami bermain di kandang, setelahnya kami akan bermain di San Siro. Saya belum pernah bermain di sana, jadi saya bersemangat menyambut itu, tandasnya. Ada 5 pelajaran penting yang bisa dipetik dari pertandingan kali ini. Simak informasi selengkapnya ya, football lovers. 1. Anfield bukan rumah Suarez lagi. Anfield pernah menjadi rumah buat Luis Suarez ketika masih memperkuat Liverpool dulu. Namun kali ini tidak. Sebab sang striker disambut dengan tidak ramah ketika menginjakkan kaki di markas The Reds tersebut. Suarez adalah tumpuan di lini depan Atletico Madrid. Tapi kali ini ia dibuat tidak berkutik saat berhadapan dengan benteng kokoh Liverpool yang dikawal Joel Matip dan Virgil van Dijk. Ia pun ditarik keluar pada menit ke-59. Fans Liverpool memastikan Suarez tidak bisa berbicara banyak di pertandingan kali ini.
Mereka menciptakan pengalaman yang buruk buat pria berdarah Uruguay tersebut dengan menyorakinya saat sedang mengontrol bola. 2. Pelayan setia striker itu bernama Alexander Arnold. Andai ada gelar eksekutor umpan silang terbaik di dunia, Trent Alexander-Arnold sangat pantas untuk masuk ke dalam nominasinya, bahkan memenangkannya. Pemain berumur 23 tahun tersebut kembali menunjukkan kelasnya di laga ini. Umpan-umpannya memberikan kemudahan buat striker untuk menjebol gawang lawan. Jota merasakannya pada laga ini, di mana dirinya hanya tinggal menyundul bola dari jarak dekat saat menerima assist dari Alexander Arnold. Begitu juga dengan gol kedua Liverpool yang dicetak oleh Sadio Mane. Alexander Arnold mampu mengirimkan umpan dalam berbagai bentuk, entah itu buat kepala ataupun kaki. Tidak bisa dipungkiri, punya Alexander Arnold sebagai rekan setim adalah impian buat para penyerang. 3. Lolos dari grup neraka. Hasil undian fase grup yang dilakukan beberapa bulan lalu menempatkan Liverpool dalam kelompok berat. Mereka dipersatukan dengan Atletico Madrid, AC Milan, dan FC Porto. Nama-nama yang tidak asing di pentas Liga Champions. Liverpool memang dijagokan sebagai satu dari 2 tim yang bakalan lolos dari 16 besar, tapi tidak dengan cara semudah ini. Mereka sepertinya tidak terganggu dengan embel-embel grup neraka dan bisa lolos tanpa menemui kesulitan berarti. 4 pertandingan disapu bersih dengan kemenangan. Berkat hasil tersebut, mereka bisa memuncaki klasemen grup B dengan raihan 12 poin. Mereka tak mungkin terkejar meski kalah dalam 2 pertandingan sisa. 4. Firmino cedera, untung ada Jota. Firmino mulai rajin membubuhkan namanya di papan skor pada musim ini. Penyerang berkebangsaan Brazil tersebut sudah membukukan total 6 gol dari 11 penampilannya di semua kompetisi. Sayangnya, torehan apik tersebut harus terhenti untuk sementara. Sebab Firmino mengalami cedera yang membuat dirinya cuma bermain selama 32 menit saja saat melawan Atletico Madrid. Usai pertandingan, klub mengkonfirmasi bahwa Firmino mengalami cedera hamstring. Namun ia tidak perlu khawatir karena Jota sangat bisa diandalkan untuk bermain bersama Sadio Mane dan Mohamed Salah. 5. Adakah tempat buat Takumi Minamino? Mungkin ini terdengar jahat, tapi memang begitu adanya. Cederanya seorang pemain akan membuka peluang bermain lebih banyak buat pemain lain yang sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan. Namun, ini tidak berlaku buat Takumi Minamino. Meskipun tampil cemerlang setiap diberi kesempatan tampil yang layak, ia tetap tak mampu menggeser salah satu dari trio Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino. Bahkan ketika salah satunya mengalami cedera, Minamino tetap kalah dari Diogo Jota. Tentu ia masih bisa bermain sebagai pengganti, tapi kesempatan tampil yang sedikit akan membuatnya kesulitan menunjukkan performa maksimal.